Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita membahas hadis nomor 839 tentang kriteria pasangan yang ideal, yang mana Nabi SAW menyuruh kita untuk memilih yang bagus agama dan akhlaknya. Karena dengan begitu kita tidak akan merugi. Bagaimanapun kondisi pasangan tersebut, kalau dia punya iman dan takwa serta akhlak yang bagus, maka insya Allah dengan itu kita akan bahagia. Selanjutnya, hadis berikutnya nomor 840, yaitu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, An Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa'a insanan idza tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau mengucapkan selamat kepada seseorang yang menikah, itu dengan perkataan doa, semoga Allah memberkahi engkau, semoga Allah mencurahkan berkah kepadamu, dan semoga Allah mengumpulkan engkau berdua selalu dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula 4 imam yang lain, yaitu Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni dan Baihaqi. Kemudian hadis ini dinyatakan sahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban. Dan memang hadis ini adalah hadis yang sahih. Ikhwan fillah azakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, demikianlah kita apabila berjumpa dengan orang yang baru menikah, maka kita dianjurkan untuk mendoakan keberkahan. Lengkapnya adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Hafal enggak kira-kira? Insyaallah hafal ya. Karena sering kita diundang kemantenan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Taib. Pertanyaannya sekarang, kadang-kadang ketika kita bertemu dengan pengantin ya yang melakukan akad nikah, kita tidak sempat untuk mendoakan dengan doa yang panjang karena kita pamitan sekalian mendoakan, yang lain ngantri. Ya. Kalau kita doakan yang seperti ini tidak bisa selesai. Bagaimana dengan doa yang lain, atau adakah doa yang lebih pendek? Jawabannya ini lengkapnya. Disingkat pun juga boleh. Karena dalam sebuah hadis yang lain, dan hadis itu muttafaqun alaih, dikeluarkan dan disepakati oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW tiba-tiba bertemu dengan Utsman ibn Affan. Lalu di pakaiannya terlihat warna kuning kemerah-merahan. Parfumnya wanita. Maka Rasulullah bertanya, apa ini? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku baru saja menikah.
Maka Rasulullah mengatakan barakallahu lak. Titik di situ. Barakallahu lak. Jadi disingkat. Semoga Allah memberkahimu. Ya. Lalu Rasulullah melanjutkan perkataannya, tapi bukan doa, tapi ini perintah. Aulim walau bisyatin. Adakan walimahan. Apa walimahan? Apa walimah itu, ikhwan? Makan-makan. Jadi walimah itu bukan akad nikah. Ya. Jadi walimah itu artinya makan-makan. Kalau akad nikah ya akad nikah, beda. Ya. Taib. Rasulullah mengatakan adakan walimahan meskipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Nanti kita jelaskan tentang kriteria walimah yang minimal bagaimana, yang dianjurkan bagaimana. Intinya mendoakan orang yang baru menikah, lengkapnya barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau tidak bisa panjang tersebut maka cukup barakallahu lak. Kalau enggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, semoga Allah memberkahimu. Ya. Dan ini sifatnya fleksibel, jadi tidak harus lengkap. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kenapa kita mendoakan keberkahan? Ya. Kenapa enggak doa-doa yang lain? Seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwa dulu pada zaman jahiliyah orang itu kalau menikah doa yang pertama diucapkan adalah birrafa'i wal banin. Itu yang diucapkan. Semoga sejahtera dan banyak anak, begitu. Ya. Atau dengan doa-doa yang semisal, semoga langgeng, semoga rezeki lancar, semoga kaya raya dan semisalnya. Ini dulu zaman jahiliyah. Maka Rasulullah mengajarkan doa pertama kali yang diberikan kepada orang yang baru menikah adalah doa keberkahan. Semoga Allah memberkahimu, mencurahkan berkah kepadamu, dan mengumpulkan kamu berdua selalu dalam kebaikan. Para ulama mengatakan al-hikmatu min du'ail barakah huwa al-ib'adu anil ain, agar terhindar dari bahaya ain. Ya. Karena orang yang memandang lalu tidak berdoa, tidak menyebut nama Allah, maka pandangan itu bisa menjadi jahat. Lalu berkonsekuensi kerusakan apa yang dipandang. Tiba-tiba sakit. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bisa orang itu meninggal gara-gara pengaruh buruk ain, yaitu pandangan mata seseorang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendoakan, tidak berzikir, hanya memandang saja. Berdecak kagum. Ya. Tidak ada ucapan-ucapan barakallahu fik, barakallahu lak dan lain sebagainya. Ini bisa berpengaruh buruk kepada yang dilihat. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi mau mandi membuka pakaian bagian atas. Ya. Dan orang ini jarang kelihatan membuka bajunya. Dibuka, kemudian ada sahabat yang lain melihat. Takjub, bagus, kulitnya bersih, tidak ada cacat, tidak ada goresan, bagus sekali. Dengan takjub, kemudian dia lupa tidak menyebut nama Allah, tidak mendoakan keberkahan, langsung pingsan. Yang dilihat tadi. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah SAW marah. Kenapa? Di antara kalian ingin membunuh saudaranya sendiri, meskipun tidak sengaja. Ya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a min akhihi ma yu'jibuhu min nafsihi wa min malihi falyubarrikhu. Barang siapa melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya atau dari dirinya, baik berupa hartanya atau mungkin fisiknya, maka hendaklah mendoakan keberkahan kepadanya.
Jadi para ulama mengatakan ternyata kita mendoakan berkah kepada orang yang dapat nikmat seperti orang yang baru menikah, itu agar kita tidak menjatuhkan ain kita yang buruk kepada orang yang kita lihat. Ditangkal dengan doa, barakallahu lak atau barakallahu alaik dan yang semisalnya. Makanya para ulama mengatakan ini tidak hanya berlaku pada pernikahan. Siapapun yang kita lihat dia mendapatkan nikmat, ya, maka hendaklah kita itu berusaha untuk mendoakan kebaikan. Dan ini tingkatan iman yang paling tinggi dalam bab melihat kenikmatan orang lain. Karena para ulama mengatakan orang siapapun kalau melihat orang lain dapat kenikmatan lebih dari dirinya, itu dalam hatinya ada perasaan. Perasaan apa kira-kira? Hah? Perasaan tidak nyaman. Perasaan, loh kok dia yang dapat. Perasaan nggak enak hati. Ya, itu namanya dalam bahasa Arab hasadun. Hasud, iri, dengki. Dan para ulama mengatakan bahwa semua orang dalam hatinya ada rasa hasud, iri, dan dengki. Semua tanpa kecuali. Hanya saja bagaimana cara menghadapinya orang berbeda-beda. Nanti yang paling tinggi berusaha merubah hasud, iri, dengkinya menjadi kecintaan sehingga mendoakan kebaikan. Itu yang paling tinggi. Tadinya merasa nggak enak, kemudian mendoakan kebaikan, akhirnya dia juga suka ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan. Ya, oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, Rasulullah pernah mengatakan, fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya kenikmatan lebih, itu ada saja orang yang hasud kepadanya. Makanya hati-hati. Para ulama mengatakan kita yang melihat orang dapat kenikmatan kita mendoakan kebaikan. Orang yang punya kenikmatan takut ada pengaruh buruk dari ain maka membaca ta'awudzat, benteng-benteng seorang muslim, berzikir sendiri, membaca ayat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan lain sebagainya. Ini benteng seorang muslim. Para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang ketika melihat kenikmatan pada orang lain, itu pasti ada sifat hasud dan ada tingkatan-tingkatannya. Orang menghadapi iri atau hasud itu. Yang pertama adalah sekedar merasa tidak suka. Jadi ketika melihat orang misalnya punya rumah baru, ya, sedangkan dia tidak, lalu dia tidak suka, merasa tidak suka, benci, ya, dia tidak berbuat apa-apa, merasa tidak suka, maka ini termasuk hasud yang paling minim, itu sudah dosa. Ini yang pertama, ya, karena Rasulullah mengatakan fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Orang yang punya kenikmatan lebih mesti ada orang yang hasud, dicela oleh Rasulullah. Lalu yang kedua, yaitu orang itu ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, maka dia sengaja memperturutkan rasa hasudnya. Ya, diperturutkan. Kemudian dia berusaha untuk semakin benci, bahkan kalau bisa berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain itu. Menutupi kelebihan orang lain, ini pun termasuk hasud. Ya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu membawakan tentang hadis hasud. Beliau mengatakan ada sifat hasud itu bisa kelihatan, kentara. Di antara tanda-tandanya adalah, dia mencontohkan, ketika di tempat dia ada orang baik, orang kaya, dermawan, rata-rata orang itu memuji dia, orang banyak mendapatkan nikmat, manfaat dari orang kaya tersebut. Yang penting orang ini baik, kaya, dermawan. Lalu tanda-tanda orang hasud, ketika orang tidak tahu tentang kedermawanan dan kondisi orang yang kaya tadi,
tanya, ya, tanya kepada si fulan yang hasud ini, di mana tempatnya orang yang katanya dermawan, baik dan lain sebagainya. Lihat ucapannya nanti. Dia akan mengatakan kalau ucapannya itu bertolak belakang dengan umumnya orang-orang yang mendapat nikmat, maka dia hasud. Dia mengatakan, ah iya, bisa saja demikian karena itu semua adalah harta warisan. Terang aja dia kaya. Ya. Ah kalau kayak gitu ya semua bisa. Ini tanda-tanda hasud. Tidak suka. Dan dia memperturutkan rasa tidak suka, iri dan dengkinya. Ini dosanya lebih besar dari yang pertama. Ya, apalagi sampai berusaha untuk menghilangkan nikmatnya, berusaha menghasut, memfitnah dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang ketika melihat kenikmatan orang lain, lalu ada perasaan tidak enak, dia berusaha mengabaikan. Sudah, diabaikan, tidak dipikirkan. Maka ini kondisi yang paling minimal dan orang seperti ini tidak berdosa. Jadi tidak digubris sudah. Ketika melihat ada orang beli rumah baru, dia tidak, dia melihat ada perasaan, nggak usah dipikir, gitu. Ya, maka ini sekali lagi kondisi paling minimal dia tidak berdosa. Lalu ada lagi orang yang betul-betul ketika melihat dia punya kenikmatan lebih dari dirinya, tadinya dia merasa, loh kok begitu? Maka dia berusaha untuk merubah rasa hasutnya menjadi cinta kepada sesama muslim karena dia dapat kenikmatan di orang Islam, kemudian berusaha mendoakan keberkahan. Inilah tingkatan yang paling tinggi dari iman dalam masalah hasud tadi. Ada berapa tadi? Ada 5, semua ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Tingkatan orang muslim menghadapi hasud kedengkiannya. Jadi bisa dosa, ya, bisa dia tidak dosa dan tidak dapat pahala, lalu yang terakhir bisa mendapatkan pahala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hasud itu tabiat manusia, manusiawi. Cuman Islam mengajarkan bagaimana kita menyikapinya. Ya, banyak sifat-sifat negatif yang ada pada manusia dan itu sifat bawaan. Tapi Islam mengajarkan bagaimana cara menyikapinya. Tabiat manusia diantaranya adalah kebodohan, tidak tahu apa-apa. Islam mengajarkan bagaimana menghadapinya, ya belajar. Tabiat manusia itu zalim, suka berbuat zalim. Maka Islam mengajarkan bagaimana supaya tidak zalim. Ya, mencintai sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tabiat manusia itu jiwa yang menyeru kepada keburukan. Maka Islam mengajarkan bagaimana menghadapi hawa nafsunya. Sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering beramal soleh, sering-sering berzikir, sering-sering dekat-dekat dengan orang yang baik. Menjadikan orang baik sebagai kawan dekat, bukan orang yang buruk akhlaknya, akan terpengaruh kebaikan. Islam mengajarkan semuanya. Nah, kita kembali kepada pertemuan Rasulullah dengan Utsman bin Affan yang menikah. Kita kenal Utsman adalah orang yang kaya. Ya, orang kaya. Ketika dia menikah, dia tidak mengundang Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apa ini gak sopan atau sopan sih? Ya, sopan gak gini ini? Utsman sahabat Nabi tidak mengundang Nabi Muhammad SAW ketika menikah. Sopan atau enggak ini? Kita katakan tidak ada masalah. Ada beberapa hal yang diambil ibrah dari tidak mengundangnya Utsman Rasulullah SAW. Yang pertama, kenapa dia tidak mengundang Rasulullah? Karena dahulu pernikahan itu tidak ribet. Ya, gampang. Dilamar perempuan, dilihat, kemudian ngobrol sebentar, ya, mencocokkan info-info yang ada, kemudian akad nikah sudah selesai suami istri, ya, tidak ribet. Kemudian bisa jadi
Utsman ini menikah tidak ingin merepotkan Rasulullah. Ya. Karena apa? Karena spontan tadi, cepat urusannya. Bisa jadi tidak ingin merepotkan Nabi, mungkin malam hari dan seterusnya. Yang ketiga alasannya mungkin saja karena belum diadakan acara walimah, maka belum undang-undang, belum mengundang siapapun karena belum diadakan acara walimah. Dan untuk akad nikah, itu cukup dengan berapa saksi? Hah? Cukup 2. 2 laki-laki yang terpercaya, ada wali yang menyetujui pernikahan sekaligus menikahkannya atau diwakilkan, mempelai laki-laki ada, setuju juga, sudah akad nikah. Selesai. Adapun nanti walimah makan-makan, besok, lusa, besoknya lagi, ini boleh. Bahkan Utsman belum mengadakan apa-apa sehingga Rasulullah mengatakan aulim walau bisyatin. Adakan walimahan meskipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Dan sebelum itu Rasulullah bertanya, kamu kasih mahar apa? Wahai Utsman. Maka Utsman mengatakan waznu nawatin min dahab. Seberat biji kurma tapi berupa emas. Bijinya kurma itu loh, kecil. Tapi emas isinya. Berapa gram kira-kira? Hah? Berapa gram? Bijinya kurma itu berapa gram? Ya mungkin antara 3 sampai 5, kita ambil tengahnya 4 gram. Ya 4 gram. Berapa ribu rupiah? Berapa juta rupiah? Ya kalau dianggap 1 gramnya 1 juta berarti 4 jutaan. Banyak atau dikit? Ayo, banyak atau dikit? Hah? Sedikit bagi orang kaya, banyak bagi orang miskin. Ya. Dan inilah yang ringan, yang mudah bagi seorang Utsman karena Utsman dikenal orang kaya. Ya. Jadi kalau antum yang tidak seperti Utsman, 4 juta ini berat, ya turunkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling ringan, yaitu pembiayaannya. Bukan yang paling murah ya, yang paling ringan. Yang namanya ringan, orang itu berbeda-beda. Ya, kalau orang kaya raya, 1 miliar ringan. Iya kan? Apa maharnya? Rumah yang sana itu nggak dipakai, saya kasih mahar. Ringan, tidak masalah. Tapi orang yang tidak punya, mungkin 100.000, 200.000, 300.000, itu masih tergolong ringan. Ya, jadi nggak ada batasan untuk mahar. Yang penting ringan bagi seorang laki-laki dan pihak wanita pun juga menyetujuinya. Kemudian walimah dengan seekor kambing. Pertanyaannya banyak atau dikit ini? Hah? Banyak, mewah atau tidak mewah? Bagi seorang kaya seperti Utsman itu tidak mewah. Ya, apalagi orang Arab, 1 kambing itu hanya untuk berapa orang? Hanya untuk paling 7 orang, 8 orang, 10 orang. Ya, kalau gandumnya banyak ya bisa 20 orang. Kan gitu. Antum ingat kisahnya Jabir ketika menggali Khandaq, ya. Itu kasihan melihat Rasulullah menggali Khandaq kelaparan, perutnya diganjal batu. Maka dia minta izin, wahai Rasulullah, izinkan aku pulang sebentar. Ternyata apa? Ternyata menyuruh istrinya masak dan dia sembelih kambing kecil. Dimasak, disembelih, sudah selesai, dia datang kepada Rasulullah, dibisikin Rasulullah. Wahai Rasulullah, mari datang ke rumah, di rumah ada sedikit makanan. Bawa temanmu beberapa orang, mungkin 3, mungkin 4. Coba, 1 kambing kecil hanya 3-4 orang. Itu dulu. Ya, nah kalau kambing besar, ya paling enggak 10 sampai 20 orang gitu loh. Sudah cukup, sederhana. Ya, dan kelanjutan ceritanya Jabir tadi ternyata apa? Ternyata ketika Rasulullah dibisiki Jabir, wahai Rasulullah, ayo ke rumah ada makanan dikit, bawa temanmu 3 atau 4 orang. Malah Rasulullah mengumumkan, wahai para penggali Khandaq, Jabir mengundang kita makan-makan. Sebagian para ulama mengatakan jumlahnya penggali Khandaq saat itu 1000-an. Ya,
Lalu Jabir bingung, langsung pulang. Mengatakan, wahai istriku gimana ini, bingung. Ada apa wahai suamiku? Aku sudah sampaikan pesanmu, Rasulullah sama beberapa orang saja. Malah Rasulullah mengumumkan, kita ini katanya walimahan. Maka kemudian istrinya Jabir dengan tenang mengatakan, kalau engkau sudah memberitahukan kepada Rasulullah makanan ini kecil, dikit, insya Allah, Allah tidak akan membuat kita susah. Maka Rasul datang, dia berpesan, jangan diturunkan dari kompor atau kuali, perapian. Biarkan di kualinya, aku yang nyiduk. Maka datang sahabat dicidukkan, makan, datang lagi makan. Semua penggali Khandaq makan kenyang dan masakan itu masih utuh. Apa artinya? Mukjizat. Muncul dari tangan Rasulullah. Kita ambil ibrah bukan dari sininya, tapi dari sisi apa? Dari sisi kambing itu dimakan hanya untuk beberapa orang, kecuali kalau turun mukjizat bisa lebih orangnya. Nah, Utsman diperintahkan oleh Nabi untuk mengadakan walimah meskipun hanya 1 ekor kambing. Ya mungkin untuk 20 orang, ya atau lebih, padahal dia orang kaya raya. Apa artinya di sini? Artinya walimah itu tidak harus menyembelih hewan. Ya, tidak harus. Bagi orang yang mampu bagus, bahkan termasuk sunnah. Karena Rasul memerintahkan Utsman untuk menyembelih kambing meskipun 1 ekor kambing. Ya, disunahkan bagi orang yang punya kemampuan untuk mengadakan walimah dengan menyembelih hewan. Tapi bagi yang tidak mampu, maka dia boleh walimahan dengan apapun, yang penting mengumpulkan sebagian orang sekaligus apa? Untuk mengetahui bahwasanya ini adalah walimah pernikahan. Dan itu sarana mengumumkan pernikahan. Makanya Rasulullah ketika menaklukkan Khaybar, Khaybar itu penuh dengan Yahudi ya. Di sana ada ketua Yahudi namanya Huyai ibnu Akhtab. Ketika ditaklukkan Khaybar, ya, kemudian terbunuhlah Huyai bin Akhtab. Lalu kemudian apa? Putrinya Huyai bin Akhtab menjadi tawanan. Namanya Sofiyah bintu Huyai ibnu Akhtab. Dijadikan tawanan. Lalu diperbudak, artinya dijadikan budak. Jadi tawanan belum tentu jadi budak. Nah sekarang ini jadi budak. Wanita Yahudi ya. Lalu ketika dia menjadi budak, ternyata dia masuk Islam. Maka Rasulullah nikahi Sofiyah, kemudian Rasulullah menjadikan pemerdekaan dia sebagai mahar. Jadi maharnya, wahai Sofiyah, aku merdekakan kamu. Senang. Karena seorang budak itu yang paling diharapkan ya merdeka. Karena memerdekakan budak itu perlu harta yang banyak. Ya. Dahulu ada orang-orang yang ingin merdeka, enggak ada yang merdekakan, maka dia mengikat perjanjian mukatabah. Mukatabah itu adalah budak mengikat perjanjian merdeka kepada tuannya dengan cara apa? Dia sendiri yang mengangsur harganya. Itu namanya mukatabah. Jadi enggak ada orang yang memerdekakan dia beli dirinya sendiri agar merdeka dengan cara apa? Lepas dari tuannya, bekerja keras, hasilnya untuk mengangsur harga dia. Ya, ada yang setahun misalnya sekian puluh juta sampai merdeka. Makanya dalam Islam, kalau ada budak minta akad mukatabah, belum tentu dikasih. Karena kadang-kadang tidak maslahat ketika dia meminta akad mukatabah. Terutama budak-budak yang lemah. Ya, budak-budak yang tidak pandai bekerja. Sudah terlanjur memisahkan diri dengan tuannya, bekerja di luar sana enggak menghasilkan, akhirnya enggak lunas-lunas. Tapi kalau budak itu yang rajin bekerja, yang sekiranya maslahat dilepaskan, silakan dikasih akad mukatabah. Berapa harganya? Misalnya harganya 5 ekor unta. Setiap tahun 1 unta untuk membayar dirinya. Berikan kepada tuannya, dia bisa lepas dan merdeka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah ketika menikahi Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, ya, aslinya wanita Yahudiah ini, Yahudi. Anaknya ketua Yahudi Khaybar saat itu. Dinikahi oleh Rasulullah, maharnya adalah dimerdekakannya, ya. Kemudian Rasulullah SAW
mengundang beberapa sahabatnya untuk walimahan. Isi walimahannya itu adalah hais. Hais itu semacam akid. Akid itu bahasa Arab juga ya. Hais akid itu mirip. Adonan berisikan susu, minyak samin, kurma. Ditambah air, diulet. Diulet jadi adonan, kemudian dibentuk sesukanya, lalu dijemur. Ya, lalu setelah kering itu bisa disimpan, itu bisa dijadikan bekal dan lain sebagainya. Kalau kita sekarang biskuit. Jadi Rasulullah adakan walimahan ketika menikahi Sofiyah bintu Huyai itu hanya dengan makanan seperti itu. Ya, jadi kemudian si wanita ini akhirnya menjadi salah satu dari Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Makanya ada kisah itu, istri yang lain, ya, itu kalau bertengkar dengan dia, itu mesti kalah dia ini. Dipanggil apa? Ya bintal Yahud, gitu. Kamu ini putrinya orang Yahudi, gitu. Akhirnya nggak bisa apa-apa, nangis saja. Lalu lapor kepada Rasulullah, baru Rasulullah mendiamkan, mendinginkan dan seterusnya. Nah, ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Demikian pula Nabi SAW ketika Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, dalam hadis yang lain ini ya, disebutkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf. Ini kitab khusus membahas adab zifaf, pernikahan. Maksudnya adab melangsungkan pernikahan. Ya, mulai dari ta'aruf, sampai kemudian nazar, sampai kemudian akad nikah, sampai kemudian walimahan, sampai kemudian adab pertemuan antara suami dengan istri pertama kali. Itu dikenal namanya adabuz zifaf. Nah, beliau menyebutkan Rasulullah mendoakan Ali ketika menikahi putrinya Fatimah dengan doa Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Jadi agak beda dikit tapi intinya sama keberkahan. Yaitu Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Ya Allah, berkailah pada keduanya yaitu Ali dan Fatimah, wa barik lahuma, dan curahkan berkah kepada keduanya fi binaihima, dalam pertemuan mereka suami istri. Intinya ikhwan fillah azakumullah, yang paling inti adalah mendoakan keberkahan. Ya. Kalau misalkan tidak bisa yang panjang diulang-ulang, barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu lak, barakallahu lak, barakallahu alaik, tidak ada masalah. Karena hadis-hadisnya berbeda-beda tapi semuanya berkisar dengan keberkahan. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Bagi kita yang diundang makan-makan walimah, salah satu adab juga mendoakan. Ya, mendoakan orang yang mengundang kita makan. Seperti yang dikatakan, yaitu diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah dikasih makan atau diundang makan, Rasulullah berdoa. Antum doanya apa kira-kira kalau habis ditraktir atau dikasih makan orang? Jazakallah khair gitu ya. Yang lain apa yang lain? Ada doa khusus. Setelah dikasih makan orang, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Riwayat Muslim. Nah, jadi coba ini dihafalkan, lalu dipraktekkan karena kita ini sering diundang makan orang. Iya kan? Kalau enggak kemantenan ya acara yang lain, makan siang, ditraktir, ya. Enggak cukup jazakallah khairan saja. Ya, ini doa umum, tapi doa khususnya adalah Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, curahkan berkah kepada mereka yang memberi makan kami, ya, terhadap apa yang engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah dosa-dosa mereka dan curahkan rahmat kepada mereka. Subhanallah, indah Islam ini. Jadi kita saat itu enggak siap membalas,
Dengan makanan juga tidak mungkin ya. Habis dikasih makan lalu kita kasih makan dia tidak mungkin. Kita bayar juga tidak mau. Maka tidak ada lain, kita balas dengan doa keberkahan. Dan memang demikianlah Islam mengajarkan kita untuk saling mendoakan kebaikan kepada sesama kita. Ya. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, atau juga boleh kalau kita sudah makan, dikasih makan orang, diundang makan orang, juga boleh berdoa dengan kalimat yang lain, Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Ya. Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Yang artinya, ini riwayat Muslim juga, ya Allah, berilah makan orang yang memberi kami makan, dan berilah minum orang yang memberi kami minum. Doa juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya ada doa-doa yang mungkin sering diucapkan orang, tapi ini perlu dinomor kesekiankan. Contohnya apa? Contohnya yang sering kita dengar, mabruk atau alaf mabruk. Ya. Kalau kita lihat mabruk itu kurang tepat. Karena barokah itu ya bruku, mabruk itu yang ambruk artinya. Makanya ada sebuah hadis, la yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir. Jangan ambruk untuk sujud seperti ambruknya onta. Jadi yang benar itu barokah, bukan barokah pendek ya. Kalau mabruk itu dari barokah pendek. Itu isim maf'ul. Ya, ini yang belajar bahasa Arab pasti paham ini. Jadi kalau mabruk itu dari kata barokah. Barokah artinya ambruk, jatuh. Ya. Jadi kalau mabruk ya artinya ya dijatuhkan. Kurang tepat. Ya. Alaf mabruk 1000 dijatuhkan. Gimana maksudnya kan gitu. Tapi maksud mereka berkah memang. Tapi lafadznya saja yang kurang tepat. Kita tahu maksudnya adalah mendoakan berkah. Tapi lafadznya itu yang kurang tepat. Yang benar adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, boleh mendoakan yang lain asal kebaikan. Tapi setelah mendoakan keberkahan. Semoga lancar rezeki. Semoga banyak keturunannya. Semoga langgeng selama-lamanya. Dan lain sebagainya. Ya, semoga banyak keturunan. Ini semuanya boleh, tapi jangan sampai mengalahkan doa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ikhwana fiddin azakumullah. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini. Ya, orang yang didoakan keberkahan, antum misalnya yang menikah. Ada orang mendoakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Apa jawabnya antum? Hah? Apa jawabnya kira-kira? Hah? Amin. Itu yang paling minim. Cuman tidak membalas. Padahal Rasulullah Allah SWT mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau dikasih ucapan selamat, ya, seperti barakallahu lak, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal setimpal. Jadi kalau amin saja itu kabulkan ya Allah hanya untuk dirinya. Balas, kembalikan. Amin wa iyak. Boleh. Ya. Atau misalnya kita juga mengatakan amin wa fika barokah. Ya. Wa fika barokah. Atau amin walaka barakallahu fi waraka barak walaka barakallah. Ya. Amin wa barakallahu lak juga bisa. Antum baca semua juga tidak masalah. Ya. Tambahi lagi wa rahimakallah. Jadi Islam ini mengajarkan kita supaya sering mendoakan sesama. Kebiasaan orang Arab sampai hari ini
mereka gemar mendoakan sesama mereka, apalagi ketika ketemuan. Itu udah habis-habis berdoa. Ya. Dikit-dikit mendoakan, dikit-dikit mendoakan. Dikit-dikit tanya kondisi, dikit tanya kondisi. Ini kebaikan termasuk. Ya. Ngomong dikit jazakallahu khair. Ya. Ini begini barakallahu fik. Ini begini Allah yarhamuk. Ini begini Allah yusaddiduk dan lain sebagainya. Ini semuanya doa. Ya, jadi ngobrol diselingi dengan doa-doa. Kemudian yang diajak ngobrol pun juga membalas. Allah yarda alaik, ya, Allah yuhayyik dan lain sebagainya. Intinya semuanya adalah kebaikan. Jadi kalau saling mendoakan kebaikan, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan persaudaraan saat itu terjalin sangat kuat. Taib. Sekarang untuk adzan dan kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam. Belum? Kurang berapa? 1 menit? 3, taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama, yaitu tentang adab ad-dukhlah, pertemuan antara suami dengan istrinya pertama kali saat telah akad nikah. Ya, itu ada adabnya. Di sini nggak disebutkan, tapi ini karena ngikut, karena ini prosesnya adalah sudah menikah, tapi agak kebalik nanti berikutnya itu masalah nadhor, tidak mengapa ya kita dulukan di sini sebagaimana urutan hadis ini, yaitu apa? Yaitu hendaknya seorang laki-laki berusaha untuk mencairkan suasana, ya, bermujamalah. Apa mujamalah itu? Basa-basi. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika setelah akad nikah itu nggak langsung ketemu dengan Aisyah, ya beberapa tahun tidak dipertemukan. Nah ketika Lailatul Zifaf, ketika malam dipertemukan Rasulullah dengan Aisyah, ya suasana menjadi apa istilahnya vakum, ya. Maka Rasulullah SAW mengambil segelas susu, diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah saat itu malu-malu. Ya, di luar sana ada saudarinya namanya Asma bintu Abi Bakar. Asma mengatakan kepada Aisyah, terimalah wahai Aisyah pemberian Rasulullah tersebut. Diterima, akhirnya diminum, akhirnya cair suasana. Jadi antum bisa melakukan apa saja hal-hal yang sifatnya itu membuat cair suasana, ngobrol dahulu, memberikan mungkin makanan, minuman, buah-buahan, ya. Jadi disediakan kalau bisa. Nah, ikhwan nafiddin azakumullah, berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti yang ditunjukkan oleh beliau, idza afada ahadukum imra'atan falyakhudh binasiyatihi. Kalau seorang itu dipertemukan dengan istrinya pertama kali, maka yang pertama dilakukan setelah mungkin basa-basi tadi, pegang, yaitu ubun-ubun istrinya. Jadi ubun-ubun istrinya dipegang, wal yakul kemudian hendaklah sambil didoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai. Ya, ini momen dalam pernikahan hanya sekali, ikhwan. Ya. Jadi ketika dipertemukan dengan istrinya pertama kali, dipegang ubun-ubunnya istri sambil didoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan apa yang Kau ciptakan padanya. Ya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukannya dan keburukan yang Kau ciptakan pada dirinya. Jadi pada diri wanita itu ada kebaikan dan ada sifat-sifat yang baik pada dirinya. Dalam diri perempuan itu ada keburukan dan sifat-sifat keburukan yang mengiringinya. Kita minta memohon kepada Allah agar dilimpahkan kebaikan itu untuk kita dan kita memohon perlindungan dari Allah jangan sampai kita terkena dengan keburukannya. Karena di antara keburukannya sifat wanita itu sifat dasarnya bengkok. Seperti tulang rusuk yang paling atas. Jadi tidak bisa diluruskan, kalau diluruskan patah. Ya sudah, dinasihati terus. Ya, kalau dibiarkan ya semakin bengkok.
Tapi kalau diluruskan langsung kuat-kuat, langsung dia minta cerai, kan gitu. Wa kasruha tolakuha, patah, dan patahnya itu adalah perceraian. Nah, ikhwan fiddin, a'azakumullah. Maka ini adalah doa yang dilakukan, yaitu pertama kali kita ketemu dengan seorang wanita yang kita nikahi. Ya. Terus gimana Ustadz kalau lupa dulu nggak mengatakan demikian, masa diulang? Gimana itu? Ini namanya sunnah fata mahalluha. Ini sunnah, kalau kelewatan waktunya ya sudah. Karena nggak tahu insya Allah nggak masalah. Apakah harus diulang Ustadz? Kalau nggak diulang ya poligami aja. Biar sempat mengucapkan doa ini ya nggak harus juga. Tergantung orangnya kan gitu. Makanya perempuan itu kalau ngerti ini ya enak nggak bingung. Makanya perempuan harus mengetahui ilmunya menikah ini. Jadi ketika menikah ditemukan dengan suaminya yang baru ketemu malam itu juga, ketika dipegang kepalanya nanti marah kalau nggak tahu. Lu ngapain ini pegang-pegang kepala? Saya nggak gila gitu. Saya nggak stres, saya nggak kesurupan, dikirain diruqyah. Padahal ya enggak gitu loh. Jadi ini termasuk ilmu yang mendasar yang harus diketahui oleh calon laki dan perempuan yang akan menikah. Dan kita yang sudah menikah juga perlu mengulang kembali ilmu seperti ini. Kenapa? Mau nambah gitu? Tidak harus juga. Mungkin diberitahu mungkin anak perempuannya nanti yang nggak sempat ngaji. Anak-anak lakinya yang mau menikah diingatkan kembali. Wahai anakku ini begini-begini dan lain sebagainya. Kita sambung kembali. Tadi doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ini doa ketika seorang menikahi wanita dan untuk pertemuan pertama kali. Jadi tidak diulang-ulang. Jadi tidak setiap ketemu doa ini enggak. Setiap ketemu memegang kepalanya wanitanya enggak. Tapi ini hanya sekali saja ketika pertemuan pertama kali. Ya. Dan para ulama juga mengatakan dalam hadis yang sama juga disebutkan wa idza kana ba'iran. Kalau dia membeli onta, ya onta itu apa? Kendaraan. Falyakhud bidzirwati sanamihi. Maka hendaklah wal yad'u bihadza du'a kama qala ba'dul ulama. Jadi kalau dia membeli onta, maka yang dipegang adalah zirwatu sanamihi, yaitu punuknya onta. Jadi kalau dia beli onta, pegang punuknya onta sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Dan para ulama mengatakan juga pada zaman sekarang berlaku juga ketika kita beli kendaraan. Ya. Kita beli kendaraan, maka tidak ada keterangannya di mana pegangnya, ya sudah bagian atasnya dipegang. Kendaraan apa? Bisa motor, bisa mobil, ya, atau mungkin yang lain. Dipegang bagian atasnya sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Taib, apakah ini harus baru kendaraannya? Tidak. Ketika membeli kendaraan baik second maupun baru, maka dianjurkan untuk mendoakan kendaraan tersebut. Karena apa? Karena kendaraan pun juga butuh didoakan. Karena apa? Karena doa ini perlindungan juga untuk kendaraan. Disebutkan oleh para ulama, kadang orang itu ketika memandang kendaraan kita, lalu dia berdecak kagum, tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak mendoakan keberkahan, bisa jadi pandangan yang lupa Allah itu berpengaruh buruk kepada kendaraan kita. Lalu kendaraan kita rusak, mogok, dan lain sebagainya. Bisa. Ya, tidak menutup kemungkinan, maka untuk menghindari hal ini kita doakan seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Taib, kita kembali kepada pernikahan tadi. Setelah memegang ubun-ubun istrinya sambil mendoakan tadi, lalu apa yang dilakukan? Sebagian para ulama mengatakan dianjurkan sholat 2 rakaat, baik sang suami maupun istri. Cuman ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagian menyatakan sunnah.
sebagian mengatakan tidak disunahkan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh mayoritas para ulama. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya al-jumhur ala tad'ifil hadis. Mayoritas para ulama melemahkan hadis salatnya kemanten 2 rakaat. Hadis itu adalah perkataan Nabi, "Idza dakhalta ala ahlika fashalli raka'ataini." Apabila kamu menemui istrimu maka salatlah 2 rakaat. Ya. Setelah itu berdoa, Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyya warzuqni minhum. Tapi hadis ini dilemahkan oleh mayoritas para ulama meskipun dinyatakan hasan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun sebagian para ulama menguatkan hadis ini dengan athar, yaitu riwayat-riwayat sahabat Nabi yang menguatkan hal ini. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya. Beliau mengatakan ketika ada seseorang menikahi seorang gadis, maka dia perintahkan Ini perkataan Wa'il bin Hujr. Menceritakan bahwasanya Ibnu Mas'ud bertemu dengan seorang laki-laki yang baru menikahi gadis. Lalu Ibnu Mas'ud fa'amarahu bihima wa hiya tusalli khalfahu. Maka Ibnu Mas'ud menyuruh keduanya untuk segera sholat 2 rakaat dan si perempuan ada di belakangnya, bukan bersaf bersama suaminya tapi berada di belakangnya. Maka ini paling tidak kita katakan maksimal sholat 2 rakaat di awal pertemuan, ya, setelah akad nikah itu adalah maksimal hukumnya sunnah, meskipun sebagian mengatakan tidak disunahkan. Ya ini masalah khilafiyah, yang menyatakan hadisnya dianggap hasan ya silahkan dilakukan ini sunnah, kalau tidak ya sudah nggak ada sholat sunnah. Yang penting mendoakan yaitu dengan keberkahan tadi. Ikhwan fillah azakumullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan dalam Nur ala Darb, beliau mengatakan maka apabila dia melakukan sholat 2 rakaat itu ketika dipertemukan tadi, maka itu boleh-boleh saja karena ada riwayat yang sahih dari sebagian sahabat. Adapun yang dari Nabi Muhammad SAW itu mayoritas para ulama menyatakan hadisnya adalah hadis yang lemah. Lalu setelah itu para ulama mengatakan yaitu pergaulan yang ma'ruf. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu adalah sama dengan sawah ladangmu. Maka garaplah sawah ladangmu sebagaimana engkau suka. Apa artinya? Bebas. Ya, yang penting 2 hal. Ini agak mendalam. Disebutkan oleh para ulama, suami istri berhubungan badan itu bebas. Ya. Dengan cara apapun, dari arah manapun, ya. Waktunya kapanpun tidak ada aturan. Tapi yang paling penting 2 hal diingat-ingat. Ya. Yang pertama adalah berhubungan badan itu di tempat yang dibolehkan, ya. Di tempat yang dibolehkan, yaitu kubul bukan dubur. Kubul ini farji. Ya. Jangan sekali-kali didubur karena apa? Karena orang yang melakukannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang kedua, perkara yang kedua adalah dilarang berhubungan badan saat istri sedang haid. 2 ini diingat-ingat betul. Ya. Selainnya maka kembali kepada hukum asal, boleh semuanya. Ada sebuah kisah, mohon maaf ini juga untuk yang jomblo enggak usah dibayangkan, ya. Diingat aja sudah. Terjadi pernikahan antara orang wanita Madinah dengan laki-laki Makkah. Jadi orang Ansor perempuan dinikahi oleh orang Muhajir laki-laki. Ketika dipertemukan hubungan badan, orang Mekah ini melakukan bebas, ya, menghadap kemanapun bebas. Si wanita ini menolak. Karena apa? Karena dia tidak pernah
tidak pernah diajari demikian. Ada keyakinan yang masih tersisa, apa itu? Kalau dari atau mengarah ke belakang maka nanti anak jadi juling gitu. Keyakinan itu. Lalu kemudian tidak mau, akhirnya sampai hampir cerai. Gara-gara tidak mau dihubungi dengan cara bebas. Maka kasus ini sampai kepada Rasulullah SAW, tidak lama kemudian turun ayat yaitu nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawaladangmu, maka silakan diperlakukan semaumu. Yang penting tadi 2 jangan. Ditambahkan 1 lagi oleh para ulama, yaitu tidak boleh menyakiti pasangan. Karena ada kelainan kelainan seksual yang dimiliki oleh sebagian orang itu, kalau melakukan hubungan badan itu istrinya dipukuli. Ya, ini termasuk haram. Jadi 2 tadi ada hadisnya, yang ketiga ini karena banyaknya kasus yang seperti itu maka dikatakan oleh para ulama ini nomor 3. Allahu a'lam. Adapun yang lain-lainnya maka itu tidak ada larangan, maka berarti boleh. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan sisa waktunya kalau ada. Ya. Apa? Ya, ada pertanyaan, tolak ukur kemampuan suami untuk haji itu diukur untuk dirinya sendiri atau sama istrinya. Hukum asalnya ketika untuk dirinya cukup maka berangkat. Tidak ada masalah. Itu karena kewajiban dia pertama kali gitu loh. Ya. Sudah. Tetapi termasuk hal yang ma'ruf itu memberikan kebutuhan istri. Istri butuh enggak haji juga? Butuh, berarti juga termasuk hal yang ma'ruf. Meskipun tidak wajib tetapi ini yang ma'ruf. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang bagus. Menghajikan istri itu termasuk ma'ruf jelas. Sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka ini ma'ruf, ya berikan. Jadi meskipun itu hukum asalnya tidak wajib tetapi termasuk kebaikan adalah juga ikut menghajikan istrinya. Tapi hukum asalnya ketika dia mampu untuk dirinya sendiri maka itu sudah menjadi kewajiban. Tapi apa salahnya kalau disertakan juga istrinya, maka ini termasuk kebaikan suami kepada istrinya. Allahu a'lam. Ya. Berusaha menolak. Taib, bagus. Ada pertanyaan, ketika seorang itu merasa hasut kepada orang lain dan dia sudah berusaha menghilangkan ainnya, ya, tapi nggak mendoakan, ya kan? Bisa nggak mempengaruhi pandangan jahat kepada yang dilihat? Jawabannya ya tidak, karena dia berusaha tidak melihat lagi, dia tidak menggubris kan? Lain kalau diteruskan dilihat begitu sambil mikir, sambil wah begitu, nah ini bahaya. Ya, makanya hati-hati kalau melihat sesuatu wah apa gitu, mengungkapkan kalimat-kalimat yang takjub tapi bukan dengan zikir, nah ini bahaya untuk orang yang dilihat. Tapi kalau sudah berusaha untuk mengabaikan, insya Allah nggak ada pengaruh buruk. Tapi ingat, pengaruh buruk ain itu tidak harus dengan hasud, tidak harus dengan iri dengki, tidak harus. Jadi sekedar melihat, memandang, lupa kepada Allah dan tidak berzikir, tidak menyebut kebaikan atau nama-nama Allah atau tidak mendoakan, itu bisa mempengaruhi keburukan dengan ainnya. Kan tadi kisahnya sahabat Nabi tadi, kan itu tidak hasud, hanya sekedar berdecak kagum, lupa kepada Allah, tidak menyebut nama Allah, langsung pingsan saudaranya sendiri. Tidak ada hasud di situ disebutkan. Jadi hati-hati, yang penting kita berusaha untuk mendoakan kebaikan kalau kita melihat orang lain dalam keadaan memiliki kenikmatan yang lebih daripada kita. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.